mau punya MPV mewah tapi gayanya futuristik, yes, ini adalah Xpeng X9 Pro Plus. Oke, bicara soal desain eksterior, gue diantara semua mobil Cina khusus MPV, ini adalah yang paling bagus banget, keren. Tidak hanya sekedar mewah, tapi juga dia punya karakter tersendiri. Terus lampunya, attention to detail ini bagus banget dan gue suka. Walaupun memang desain bukan selera banyak orang, bahkan ada yang mengundang love or hate relationship. Ada yang bilang mukanya mirip Wush, ada yang mukanya mirip Bus, tapi sih kalau secara keseluruhan dan keseimbangan, dia punya karakter tersendiri, jadi mobil ini beda. Bahkan saat di jalan, ini mobil tuh keciri banget, oh ini Xpeng X9, jadi dia punya statement yang jelas. Nah kalau di bagian samping, desainnya nih panjang banget, total tuh kalau nggak salah mobil ini 5,3 meter, dia punya velg ring 20 inci, dan ini bentuknya kayak pesawat. Jadi karakternya tuh ketemu banget gitu loh. Ditambah lagi secara bagian samping ini mengalir dari depan ke belakang. Bentuknya kalau dari siluet ini kayak trapesium, tapi desainnya ini enggak kaku. Garis-garisnya tegas, simple, dan seimbang. Kalau di bagian belakang, bentuknya tuh agak love or hate situationship, tapi kalau gue bilang sih, bagian belakang ini nih cenderung lebih ke arah berwibawa. Ada logo Xpeng-nya di bagian tengah, terus sayangnya di bagian belakang tidak ada wiper, jadi sekarang kelihatan clean banget. Nah, kalau bisa dikatakan sih secara di bagian belakang kembali lagi ke selera, tapi kalau dari gua desainnya nih lebih ngutamain simplisitas dan lebih ke fungsionalnya. Kenapa? Karena bagian belakang ini juga difokuskan untuk aerodinamika yang lebih baik lagi. Satu yang agak kelupa, ini desainnya nekuk-nekuknya sih kayak agak coupe gitu ya, tapi coupe ini dibentuk supaya menghasilkan aerodinamika yang lebih baik lagi. Karena mobil ini tidak hanya cocok untuk nyetir sendiri, tidak hanya untuk pakai supir, tapi juga cocok untuk nyetir sendiri. Sehingga guratan-guratan ini difokuskan untuk mobil ini punya tingkat kepresisian yang baik sebagai MPV. Ya, masuk ke bagian dalam, ini adalah tempat terbaik untuk menikmati sebuah Xpeng X9 Pro Plus. Kenapa? Karena di dalam ini nih, baris keduanya nih legroomnya tuh luas banget. Terus posisi duduknya juga sangat ergonomis, dan pengaturan-pengaturan fisiknya tuh lengkap sekali. Dia tidak hanya sekedar duduk doang, tapi juga ada pengaturan pijet, heated seat, sampai bisa zero gravity seperti ini. Wow, ini bisa sambil tidur, sambil relax, jadi sepanjang perjalanan tuh jadi lebih tenang gitu. Ditambah lagi, gue ngerasa saat masuk ke dalam mobil ini tuh jantung itu, denyut jantung, nafas itu kayak agak melambat gitu, jadi lebih relax, lebih santai gitu. Di baris kedua ini juga salah satu yang menarik adalah dia punya layar tancap, bos. Gimana sih caranya buka layar tancapnya nih? Jadi dari penumpang kanan dan penumpang kiri tuh bisa nyalain. Nah, jadi tinggal buka, pencet. Nah, dia TV-nya bisa membuka, nih layarnya di atas 20 inci, 21 something atau 24 inci ya. Terus dia pengaturannya tuh lengkap banget, gengs. Ada bisa YouTube, bisa Spotify, bisa Disney, bisa karaoke, bisa ngapain aja semua bisa, bahkan bisa ditambahin aplikasinya, dan ini sudah terhubung oleh mobile hotspot, jadi internet tuh aktif di dalam. Nah, yang menarik ini selain dia punya real estate entertainment, dia punya kabel USB dengan kapasitas maksimal hingga 60 watt. Artinya dia bisa ngecas sampai laptop dengan model USB Type-C itu bisa banget. Bicara soal baris kedua juga, mobil ini kaca jendelanya di baris kedua bisa dibuka sampai bagian bawah. Ini jarang banget untuk sebuah MPV. Ditambah lagi, dia bisa buka tutup atap, panoramic roof-nya. Ini nggak ada sunroof-nya ya, jadi nggak bisa dibuka. Terus bisa mengatur TV. Nah, yang menarik adalah
Kacanya juga sudah double glass depan belakang, jadi kekedapan kabinnya jauh lebih baik. Sayang, tirainya masih manual, tapi that's okay lah. Karena yang penting kan privasinya lebih utama. Sebagai MPV mewah, mobil ini juga sudah dilengkapi oleh meja lipat. Nih, kita bisa lihat. Ini bisa muat laptop, bisa. Buat iPad bisa banget. Ini mungkin kita bisa makan nasi sama soto di dalam mobil juga bisa juga. Karena ini lumayan gede gitu loh. Nah, terus ditambah lagi, dia punya kulkas. Nah, ini kita bisa buka. Di bagian bawahnya ada kulkas. Selain kulkas, dia bisa memanaskan minuman juga. Jadi, kalau lagi sakit, pengen minum wedang jahe, dipanasin di dalam sini tuh bisa. Terus, jangan lupa, kalau anak gadget sekarang tuh HP-nya kan sering baterainya lowbat ya. Selain ada colokan USB, juga ada wireless charging di bangku baris kedua di kanan dan kiri. Jadi ditinggal tidur lagi naik kursi zero gravity, HP-nya ditinggal langsung ngisi 100%. Nah, memanjakan penumpang belakang, apakah memanjakan penumpang depan, pengemudi dan penumpang depan? Kalau boleh bilang ya, iya. Kenapa? Karena posisi duduknya ergonomis, dia bisa diatur setinggi mungkin dan serendah mungkin. Tapi sayang kalau rendah banget tuh tenggelam karena dashboardnya itu terlalu maju. Tapi bisa diatur sampai 18 sampai 20 arah. Terus yang menarik untuk varian tertinggi ini jok kulitnya sudah dilengkapi oleh material napa. Material empuknya lengkap, build quality-nya solid, dan salah satu yang sayangnya tombol-tombol ini agak sedikit kurang ya. Jadi pengaturannya butuh waktu. Tapi sebenarnya layar tengahnya ini selain kapasitif dan intuitif, dia juga punya prosesor yang sangat baik, yaitu menggunakan Snapdragon 8295. Nah, movementnya tuh cepat banget, tapi sayangnya nggak semua orang tuh bisa menyentuh layar dengan responsif. Itu yang menjadi salah satu kelemahan di mobil ini. Alangkah misalnya XPeng ngasih opsi nambahin lah kayak di mobil Xiaomi itu ada tombol-tombol itu yang bisa dibeli, itu sih akan lebih bagus ya. Terus posisi duduknya ergonomis, and then di tengah sini ada dua wireless charging berkapasitas 50 watt, tapi sayang nggak ada stoppernya. Jadi tinggal ditaruh doang. Eh, Agak beresiko karena bisa aja kalau HP-nya misalnya wireless, tapi wirelessnya jadi nggak jalan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke layar tengahnya ini. Ini layar tengahnya tuh lengkap banget. Kita bisa ngapain aja sih? Kita bisa lihat tahu posisi kendaraan. Ini kalau kita pernah review Xpeng G6 itu kita selalu bilangnya semut berantem. Nah, terus bisa mencet-mencetin semuanya, terus buka tutup spion juga di dalam sini, dan aplikasi semua bisa tersedia di dalam sini. Ini bisa karaokean juga. Pokoknya pengatur uh, ininya lengkap lah pengaturannya, dan dia ada Apple CarPlay, tapi juga ada Maps yang berbasis Open Map. Jadi Open Map-nya tuh punya keunggulan karena dia sudah terintegrasi dengan mobile hotspot, jadi Maps-nya tuh bisa ngikutin traffic. Nah, ini kita lihat nih ya, mana nih? Oh ya. Guys, ini kita bisa lihat Maps-nya di tengah sini nih. Jadi kelihatan traffic-nya kayak gimana hari ini. Jadi movement-nya bisa lebih jelas. Jadi lo mau kemana tuh bisa jauh lebih terencana. Mobil ini, gue harus jujur, secara audio memang dia tidak pakai merek-merek yang high-end gitu. Tapi audionya ini kualitasnya sangat baik. Total sekitar 18 speaker di mobil ini, melingkar dari depan sampai ke bagian belakang, dan suara mobil ini tuh cenderung lebih ke arah untuk suara-suara yang lebih soft, kayak audiophile, kayak musik jazz. Jadi senada nih, mobilnya mewah, audionya mewah, dan musiknya harus mewah juga. Pengaturan AC-nya ini dedicated kayak gini doang tok di bagian depan. Gue lagi mencari cara untuk ngatur audio posisi AC-nya. Cuman sekedar ngatur AC, tapi nggak bisa ngatur kipasnya ditutupin atau dibuka kayak gimana. Nah, itu hanya untuk membuka AC-nya dari si naik turun kipasnya aja gitu. Terus, nah, untuk varian
termahal yang kita gunakan dengan harga hampir 1,1 M ada parfum. Ini kita bisa ganti citrus, sekarang pakai parfum citrus. Yang pasti tidak ada parfum yang gaya Salinger itu nggak ada. Nah, kita bisa pakai ganti Calming Woods. Jadi romannya tuh lebih lembut karena kita lagi hujan juga, jadi kerasanya tuh lebih pas. Nah, Xpeng X9 tersedia dalam dua varian, yakni standard range dengan kapasitas 84,5 kWh yang mampu membawa mobil ini kurang lebih hampir 590 km versi WLTP serta kapasitas baterai 101 kWh seperti mobil tes yang kita gunakan ini dengan tenaga yang serupa, tapi jarak tempuhnya diklaim mampu mencetak hingga 702 km. Nah, kedua varian tersebut untuk versi Indonesia disalurkan ke roda depan dengan dua jenis baterai yang berbeda. Kalau yang standar range itu LFP, kalau ini menggunakan nikel. Sekarang ini adalah tempat terbaik untuk menikmati Xpeng X9 Pro Plus. Jujur, suaranya, kekedapan kabinnya tuh sangat baik. Bahkan kita beberapa kali mencoba mobil ini, sebelahnya tuh motor 2 tak gitu ya, King. Itu suaranya tergolong samar-samar. Terus kekedapannya tuh sangat positif. Ditambah lagi pengaturan joknya tuh sangat lengkap ya. Dan jujur aja untuk posisi jok yang ini kan lumayan lebih panjang ya dibandingkan yang versi yang standar. Tapi sih kalau gua rasa ini tergolong terlalu mewah ya buat gua pribadi ya. Menurut pengamatan saya. Kalau yang standar sih kayaknya lebih cukup. Kenapa sih lebih baik yang standar? Karena dia aisle-nya lebih gampang untuk masukin penumpang ke baris ketiga. Nah, so far sih legroom dan headroom-nya tuh luas banget ya. Ini ada panoramic roof yang membuat visibilitasnya tuh jadi terlihat lebih lapang gitu ya. Walaupun gayanya ke belakang agak-agak coupe. Terus kaca double glass itu bikin mobil tuh jadi lebih semakin kedap. Ditambah lagi ada rear seat entertainment di bagian belakang. Jadi kalau misalnya kalian punya anak pengen nonton Cocomelon, itu pas banget. Terus yang agak disayangkan memang ini masih manual, tapi ada meja lipat. Dan kalau kamu menikmati mobil ini di baris kedua, hal yang sangat menunjang adalah mobil ini bukan hanya sekedar nyaman, tapi juga bisa jadi tempat meeting dadakan. Misalnya kalian mau dealing ratusan miliar, bisa. Tinggal nyalain ini aja, buka meja lipat, bawa laptop, bahkan bisa ngecas laptop juga. Dan itu sangat praktis. Terus, kalau misalnya lagi pengen minum yang seger-seger, ada kulkas. Jadi, secara keseluruhan, pengalaman sebagai penumpang di baris kedua itu bisa dikatakan salah satu yang terbaik. Dan jarak tempuh yang sangat jauh itu juga memengaruhi kenikmatan tersebut. Nah, kalau misalnya kalian lagi, supir ya asumsinya lagi sakit, gimana sih rasanya nyetir Xpeng X9 tipe tertinggi ini? Let's check this out. Ya, dikarenakan supir kita sedang sakit, jadi gimana sih rasanya duduk sebagai pengemudi dari Xpeng X9? Yes, surprisingly mobil ini, walaupun mobil ini segede gaban, tapi masih cukup mudah untuk dikendarai sehari-hari. Ditambah lagi ada rear wheel steering yang dengan kemiringan hingga 7 derajat yang membuat memanuver mobil ini masih sangat baik meski berada di jalan yang cukup menantang. Terus bagaimana sih performanya? Karena di atas kertas baterai dari mobil ini besar sekali, 100 kW. Nah, untuk bicara soal respons pedalnya, gue harus mengakui bahwa mobil ini cenderung lebih gradual. Dia halus, dia tenang, tidak meledak-ledak, bahkan seakan-akan ada aura yang effortless. Jadi nggak terlalu butuh waktu untuk mobil ini ngebut dalam waktu yang lebih cepat. Dan bicara soal range, mobil ini kan versi CLTC-nya atau WLTP sudah hampir 700 kilo ya, tapi
feeling gue sih di angka 600 ini sih udah lebih dari cukup banget, karena 600 kilo tuh bisa hampir Jakarta Solo lah, kasarnya gitu. Dan yang cukup disayangkan sebenarnya adalah konsumsi energi dari Xpeng X9, karena gue ngetes beberapa kali mobil ini di rute dalam kota, dia cuma sekitar 5 sampai 6 km per kWh. Memang karena mobil ini gede, tapi sih untuk apple to apple sama biaya running cost-nya masih tetap jauh lebih murah ya, either dibanding hybrid sekalipun. Um, Terus mobil ini sih bukan untuk mobil kebut-kebutan, walaupun klaim akselerasinya sekitar 5,7 detik. Ini mobil yang dibawa harus dengan tenang, dan salah satu yang menarik adalah ada pada sistem autopilot dari Xpeng X9. Dia cukup halus, seamless, dan tidak ada gejala-gejala jerky khas ADAS dari mobil Tiongkok. Yang gue cukup suka adalah mobil ini bisa parkir mundur sendiri tanpa bantuan tangan sekalipun. Kamera dimanapun, itu membuat mobil ini jadi cukup mudah untuk dikendarai sehari-hari. Jujur, di antara banyak MPV mewah yang ada saat ini, gue menilai Xpeng X9 punya karakter tersendiri. Dia berhasil membangun diferensiasi dari mobilnya tersebut, bukan sekedar mobil MPV mewah, tapi dia tampil berani, tampil futuristik, kenyamanannya sangat luar biasa, ditambah lagi ada air suspension, sampai ada rear wheel steering, posisi berkendara ergonomis, mau dia pakai supir itu enak banget, nyetir sendiri juga tidak malu-maluin. Tapi salah satu catatan yang perlu diperhatikan adalah usaha kalian untuk beradaptasi dengan mobil sebesar ini, karena dashboardnya memanjang dan moncong dari mobil ini tuh sangat depan sekali. Untuk diketahui, Xpeng X9 punya panjang hampir 5,3 meter. Tapi kalau gue rasa sih, keunggulan dari mobil ini bukan hanya sekedar satu mobil untuk yang dari titik A ke titik B, tapi mobil ini mungkin bisa dikatakan layaknya sebuah rumah berjalan, karena semua fitur itu bukan hanya sekedar fitur yang lengkap, tapi juga fokus pada user experience dari penggunanya. Demikian review singkat kita tentang Xpeng X9. Jangan lupa klik like video ini, komen di bawah, serta share. Main-main juga ke website kita di bincangbincangmobil.com. See you and adios.